Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan, namun justru dibawa ke tempat yang seharusnya sudah lama ditinggalkan? Kisah ini bercerita tentang sepasang suami istri yang menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit tua. Dokter dan susternya masih bekerja, lorongnya masih menyala, namun semuanya terasa salah. Karena tanpa mereka sadari, rumah sakit itu bukan lagi tempat orang hidup dirawat, melainkan tempat jiwa-jiwa yang belum siap pergi. Selamat datang di kisah rawat inap di rumah sakit yang sudah mati. Malam itu hujan turun tanpa suara petir, seolah langit sengaja meredam gemuruhnya. Jalanan desa yang sempit dan rusak tampak berkilau oleh air, memantulkan cahaya lampu ambulans yang melaju perlahan. Kabut tebal menggantung rendah, menutup pandangan hingga beberapa meter ke depan, membuat suasana terasa sunyi dan terasing. Di dalam ambulans, Arman duduk kaku sambil menggenggam tangan istrinya Rina. Wajah Rina pucat, napasnya tersengal, dengan darah kering di pelipisnya. Setiap guncangan kecil di jalan membuat Arman menahan napas. Takut rasa sakit itu semakin parah. Sopir ambulans tidak banyak bicara. Ia mengenakan seragam lama yang warnanya sudah pudar. Wajahnya hanya terlihat dari pantulan kaca spion, datar dan tanpa ekspresi. Sejak perjalanan dimulai, ia tidak pernah menoleh ke belakang, seolah penumpang di ambulans itu tidak benar-benar ada. "Masih jauh rumah sakitnya?" tanya Arman dengan suara gemetar. Sopir itu terdiam cukup lama, hingga Arman mengira pertanyaannya diabaikan. Beberapa detik kemudian, terdengar jawaban pelan, "Sudah dekat." Tidak ada nada meyakinkan di suara itu. Sirene ambulans berbunyi lirih, tidak nyaring seperti biasanya. Suaranya terdengar berat dan teredam, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Arman merasakan hawa dingin merayap dari lantai, menembus sepatunya, menjalar perlahan ke seluruh tubuh. Dari balik kabut, bayangan sebuah bangunan besar mulai terlihat. Dindingnya tinggi dan kusam, dengan jendela-jendela gelap yang berderet rapi. Lampu di halaman berkedip pelan, menyala lalu mati, seakan ragu untuk tetap hidup. Ambulans berhenti tepat di depan bangunan itu. Plang besi tua tergantung miring di atas pintu masuk. Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca karena karat dan lumut. Namun Arman masih bisa mengenali kata rumah sakit. Saat pintu ambulans dibuka, udara yang keluar dari dalam bangunan terasa berbeda. Lebih dingin, lebih lembab, dan membawa bau samar obat-obatan yang bercampur dengan aroma debu tua. Arman merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Beberapa sosok berpakaian medis muncul dari balik pintu. Mereka bergerak perlahan tanpa suara, dan langsung mendorong berangkar Rina masuk ke dalam rumah sakit. Tidak ada sapaan ramah, tidak ada kata penenang, hanya tatapan kosong yang membuat Arman merinding. Tanpa banyak berpikir, Arman mengikuti mereka masuk. Pintu rumah sakit tertutup di belakangnya dengan bunyi berat dan panjang. Pada saat itu Arman belum tahu bahwa langkah kakinya barusan telah membawanya masuk ke tempat yang seharusnya sudah lama ditinggalkan oleh orang hidup. Pintu rumah sakit menutup perlahan di belakang Arman dengan suara berat yang menggema panjang. Bunyi itu terdengar seperti pintu besi tua yang ditutup paksa, memutus hubungan mereka dengan dunia luar. Udara di dalam langsung terasa berbeda, lebih dingin dan lembab, seolah ruangan itu menyimpan napas masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Lorong rumah sakit membentang lurus dan panjang, diterangi lampu putih redup yang tergantung jarang-jarang. Cahaya lampu itu berkedip pelan, menciptakan bayangan aneh di dinding. Tidak ada suara aktivitas, tidak terdengar langkah kaki lain, bahkan gema langkah Arman sendiri terdengar terlalu jelas dan berlebihan. Dua orang suster mendorong brangkar Rina dengan gerakan kaku. Roda brangkar berputar tanpa bunyi, seolah lantai menyerap setiap suara. Arman memperhatikan kaki para suster itu, yakin mereka sedang berjalan,
Namun anehnya tidak ada satupun bunyi sepatu yang terdengar menyentuh lantai. Arman melirik ke kiri dan kanan. Pintu-pintu kamar berderet rapi di sepanjang lorong, semuanya tertutup rapat. Tirai kaca buram di pintu itu tidak memperlihatkan apapun, namun Arman merasakan seolah ada mata yang mengintip dari baliknya, mengamati setiap langkah yang ia ambil. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sunyi suasana di sekitar. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada nomor ruangan, tidak ada penanda lantai. Rumah sakit itu terasa seperti bangunan yang sengaja menghilangkan identitasnya, seolah tidak ingin dikenali oleh siapapun yang masuk. Akhirnya, para suster berhenti di depan sebuah kamar tanpa nomor. Pintu dibuka perlahan. Di dalamnya hanya ada satu ranjang pasien, satu kursi besi, dan sebuah jam dinding tua. Jarum jam itu bergerak lambat, detiknya terdengar berat, seperti berjuang melawan waktu. Rina dipindahkan ke ranjang dengan hati-hati. Wajahnya tampak semakin pucat di bawah cahaya lampu kamar yang kekuningan. Arman menggenggam tangan istrinya, merasakan dingin yang tidak wajar dari kulitnya, membuat perasaan cemas di dadanya semakin kuat. "Apakah ada dokter jaga?" tanya Arman, mencoba memecah kesunyian yang menekan. Salah satu suster menoleh perlahan. Wajahnya datar, matanya kosong, seperti tidak benar-benar mendengar pertanyaan itu. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali berdiri kaku. Tanpa berkata apapun lagi, kedua suster itu keluar dari kamar. Pintu menutup sendiri tanpa disentuh, meninggalkan bunyi pelan yang hampir tidak terdengar. Arman berdiri terpaku beberapa detik, merasa seperti baru saja ditinggalkan di tempat yang salah. Ia duduk di kursi di samping ranjang Rina. Jam dinding terus berdetak lambat, terlalu lambat untuk ukuran waktu normal. Arman menatap jarum jam itu dengan perasaan tidak nyaman, mulai bertanya-tanya apakah waktu di rumah sakit ini benar-benar berjalan seperti seharusnya, atau justru sedang menahan mereka di dalam lorong yang tidak pernah bersuara. Suara roda besi yang terdengar dari lorong perlahan menghilang, meninggalkan kesunyian yang terasa semakin menekan. Arman berdiri di dekat pintu kamar, menempelkan telinganya ke permukaan kayu, namun tidak ada lagi suara apapun. Lorong kembali sepi, seolah suara tadi hanya ada di dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Seorang dokter masuk tanpa mengetuk, berjalan perlahan dengan langkah yang hampir tidak terdengar. Jas putih yang dikenakannya tampak terlalu rapi untuk rumah sakit sesunyi ini, namun potongannya terlihat kuno, seperti berasal dari masa yang sudah lama berlalu. Dokter itu mendekati tempat tidur Rina dan mulai memeriksanya. Tangannya bergerak tenang, terlalu tenang, menyentuh pergelangan tangan dan leher Rina. Arman merasakan hawa dingin menyebar setiap kali dokter itu menyentuh tubuh istrinya, seolah suhu ruangan ikut turun. Selama pemeriksaan, dokter itu sama sekali tidak berbicara. Kepalanya sedikit menunduk, matanya tertutup bayangan, membuat Arman tidak pernah benar-benar melihat tatapan wajahnya. Setiap kali Arman mencoba menatap mata dokter itu, kepalanya selalu bergerak sedikit menjauh. "Apa kondisi istri saya baik-baik saja, Dok?" tanya Arman dengan suara tertahan. Dokter itu berhenti bergerak namun tidak langsung menjawab. Hening menggantung beberapa detik, cukup lama untuk membuat jantung Arman berdetak lebih cepat. "Kondisinya stabil," jawab dokter itu akhirnya, dengan suara datar tanpa intonasi. "Perlu rawat inap." Ucapannya terdengar seperti kalimat hafalan, diulang berkali-kali kepada pasien yang berbeda, tanpa perasaan. Arman mencoba bertanya lebih lanjut, namun dokter itu sudah berbalik menulis sesuatu di papan catatan. Tulisan tangannya rapi, namun Arman tidak bisa membaca satupun kata yang tertulis di sana, seolah huruf-huruf itu bukan berasal dari bahasa yang ia kenal. Sebelum pergi, dokter itu berhenti di depan pintu. Ia berdiri diam beberapa detik lalu berkata pelan tanpa menoleh, "Jangan keluar kamar saat malam." Kalimat itu terdengar lebih seperti peringatan daripada nasihat medis. Setelah dokter itu keluar, Arman menyadari satu hal yang membuat napasnya tercekat. Tidak ada suara pintu dibuka atau ditutup. Dokter itu seolah menghilang begitu saja dari balik pintu,
meninggalkan ruangan dalam keheningan yang lebih pekat. Arman kembali duduk di kursi menatap wajah Rina yang masih tertidur. Ia mencoba menenangkan pikirannya, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena kelelahan dan syok akibat kecelakaan. Namun perasaan tidak nyaman di dadanya terus bertahan, tidak mau pergi. Saat jam dinding di kamar menunjukkan hampir tengah malam, Arman akhirnya memejamkan mata. Tanpa ia sadari, di balik pintu kamar, bayangan seseorang berdiri diam, menunggu, seolah memastikan bahwa Arman telah benar-benar tertidur sebelum malam di rumah sakit itu menunjukkan wajah aslinya. Lampu kamar diredupkan secara otomatis tanpa ada yang menyentuh saklarnya. Cahaya putih berubah menjadi kekuningan, membuat bayangan di dinding tampak lebih panjang dan tidak wajar. Arman terbangun setengah sadar, merasakan hawa dingin yang jauh lebih menusuk dibandingkan sebelumnya. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 12 malam tepat. Detiknya berhenti sesaat, lalu kembali bergerak dengan irama yang lebih lambat dari biasanya. Setiap detak terdengar jelas, memantul di dinding kamar, seolah ruangan itu hanya berisi mereka bertiga, Arman, Rina, dan waktu yang membeku. Dari luar kamar terdengar suara lirih seperti bisikan. Bukan satu suara, melainkan beberapa saling bertumpuk dan tidak jelas arahnya. Arman mencoba mendengarkan dengan saksama, namun kata-katanya tidak bisa ia pahami. Hanya nada sedih dan menekan yang membuat dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, suara roda berangkar kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan bergerak sangat pelan. Arman bangkit dari kursi dan berdiri di dekat pintu, menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan kamar, seolah sesuatu sedang menunggu di balik pintu. Lampu kamar berkedip cepat, lalu stabil kembali. Saat itu Arman melihat bayangan melintas di balik kaca pintu. Bayangan tubuh manusia, namun kakinya tidak menyentuh lantai. Arman membuka pintu dengan tangan gemetar, namun lorong di luar kosong, tidak ada siapapun. Ketika ia menutup pintu dan berbalik, jantungnya seakan berhenti. Di dinding dekat tempat tidur Rina, muncul bekas telapak tangan berwarna hitam pekat. Bekas itu perlahan merembes, seolah muncul dari dalam tembok, meninggalkan aroma lembab yang menusuk hidung. Arman mendekat dengan langkah ragu. Saat jarinya hampir menyentuh dinding, bekas tangan itu bergerak, memanjang ke bawah seperti sedang merayap. Arman mundur cepat, napasnya memburu, sementara Rina masih terlelap, tidak menyadari apapun. Beberapa detik kemudian bekas tangan itu memudar perlahan, meninggalkan dinding kembali bersih seperti semula. Namun rasa dingin di ruangan tidak ikut menghilang. Justru semakin pekat, membuat napas Arman terlihat samar di udara. Dari sudut ruangan terdengar suara napas lain. Bukan napas Rina dan jelas bukan milik Arman. Suara itu berat dan teratur, seolah seseorang berdiri sangat dekat, namun tidak terlihat oleh mata. Arman menyalakan lampu kamar sepenuhnya. Cahaya terang memenuhi ruangan, mengusir bayangan gelap yang menekan. Tidak ada apapun yang terlihat aneh. Namun di dalam hatinya Arman tahu, malam itu bukan sekadar gangguan biasa. Saat ia kembali duduk dan mencoba menenangkan diri, sebuah bisikan halus terdengar sangat dekat di telinganya. Belum waktunya keluar, bisikan itu berkata pelan. Arman membeku, menyadari bahwa malam pertama di rumah sakit itu baru saja meninggalkan tanda yang tidak akan pernah ia lupakan. Cahaya pagi masuk dengan enggan melalui jendela kamar, redup dan pucat seperti sinar matahari yang kelelahan. Arman terbangun dengan tubuh kaku, seolah semalaman tidak benar-benar tidur. Udara di kamar masih dingin, dan bau lembab yang aneh tetap bertahan, meski pagi seharusnya membawa kesegaran. Rina masih terbaring di tempat tidur, napasnya stabil namun wajahnya tampak lebih pucat dari kemarin. Arman memanggil namanya pelan, memastikan istrinya masih sadar. Rina membuka mata sebentar, lalu menutupnya kembali, seolah terlalu lelah untuk berbicara, seolah ada beban yang menahannya untuk tetap terjaga. Arman memutuskan keluar kamar untuk mencari perawat. Ia membuka pintu perlahan dan melangkah ke lorong. Suasana di luar sama sunyinya seperti malam tadi, bahkan terasa lebih kosong. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara aktivitas pagi, hanya cahaya lampu yang masih menyala meski matahari sudah tinggi.
Di ujung lorong, Arman melihat seorang suster berdiri membelakanginya. Seragamnya sama dengan suster malam, rapi namun terlihat usang. Rambutnya terikat rapi, dan tubuhnya berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun, seperti patung yang sengaja diletakkan di sana. "Suster," panggil Arman pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat, dan baru menyadari bahwa lantai di sekitar suster itu terlihat lebih gelap, seperti selalu basah. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, suster itu perlahan memutar kepala tanpa menggerakkan tubuhnya. Wajah suster itu pucat, dengan mata cekung dan tatapan kosong yang menembus Arman. Bibirnya bergerak pelan. "Jam besuk sudah lewat," ucapnya datar. Kalimat itu terdengar tidak masuk akal, mengingat belum ada satupun pengunjung yang datang. Arman menelan ludah dan bertanya di mana ruang perawat atau dokter jaga. Namun sebelum ia selesai berbicara, suster itu melangkah mundur satu langkah, lalu menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Lorong kembali kosong, seakan tidak pernah ada siapapun di sana. Jantung Arman berdegup kencang. Ia berlari ke ruang perawat, namun ruangan itu gelap dan berdebu, dengan meja kosong dan kursi terbalik. Tidak ada komputer, tidak ada catatan medis, hanya papan jadwal lama yang sudah menguning. Di papan itu, Arman membaca daftar nama suster yang bertugas. Semua nama dicoret, dengan satu catatan kecil di bagian bawah. Seluruh staf dinyatakan meninggal dunia saat kebakaran, tertulis dengan tinta yang hampir pudar. Tangan Arman gemetar. Ia kembali ke kamar dengan langkah tergesa, takut meninggalkan Rina sendirian terlalu lama. Setiap langkah terasa berat, seolah lorong itu menolak kehadirannya, seolah ia seharusnya tidak berjalan di sana. Saat tiba di kamar, Arman terdiam di depan pintu. Dari dalam terdengar suara lembut seperti seseorang sedang berbicara pelan kepada Rina. Suara perempuan, suara suster. Arman membeku, menyadari bahwa apapun yang tadi ia temui di lorong, kini sedang berada sangat dekat dengan istrinya. Arman mendorong pintu kamar dengan tangan gemetar. Suara di dalam langsung terhenti begitu pintu terbuka, seolah seseorang baru saja menutup mulutnya. Rina terbaring diam di tempat tidur, sendirian dengan mata terpejam. Tidak ada suster, tidak ada siapapun. Hanya kesunyian yang terasa menyesakkan. Arman mendekat dengan napas tertahan dan memanggil nama Rina. Perlahan Rina membuka mata. Tatapannya kosong sesaat sebelum akhirnya fokus pada wajah Arman. Ia terlihat bingung, seolah baru terbangun dari mimpi yang sangat panjang dan melelahkan. "Tadi ada suster," ucap Rina lirih. "Dia bilang aku harus istirahat. Katanya aku sudah lama di sini." Arman merasakan dingin merambat di punggungnya. Ia tidak sanggup menjawab, hanya menggenggam tangan Rina lebih erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rasa kantuk berat tiba-tiba menyerang Arman. Matanya terasa panas, kelopak matanya turun tanpa bisa ditahan. Ia duduk di kursi dan tanpa sadar terlelap, meski rasa takut masih menggantung di dadanya. Waktu berlalu tanpa ia sadari, seperti dilompati begitu saja. Saat Arman terbangun, cahaya di kamar berubah. Lampu tampak redup dan berwarna kekuningan, namun berbeda dari sebelumnya. Dinding kamar kini terlihat kusam, catnya mengelupas, dan retakan halus menjalar di sudut-sudut ruangan, seperti luka lama yang kembali terbuka. Arman berdiri dengan tubuh gemetar dan melangkah keluar kamar. Lorong yang tadi bersih kini penuh debu dan serpihan plafon. Bau hangus dan lembab bercampur menjadi satu, menusuk hidung dan membuat kepalanya pusing. Setiap langkah menimbulkan suara gema yang berat. Pintu-pintu kamar terbuka lebar. Di dalamnya, ranjang berkarat terlihat kosong, dengan noda hitam yang menempel di spray dan lantai. Beberapa alat medis tergeletak rusak, seperti ditinggalkan begitu saja saat semua orang pergi dalam keadaan panik. Di ujung lorong, Arman melihat papan besar yang tergantung miring. Huruf-hurufnya nyaris tidak terbaca namun masih bisa dikenali. "Rumah sakit ini ditutup," tertulis di sana,
diikuti tanggal yang membuat dada Arman terasa sesak 15 tahun yang lalu. Arman mundur selangkah. Ingatannya berputar mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Rumah sakit ini bukan hanya sepi. Tempat ini sudah lama mati, ditinggalkan oleh dunia yang masih berjalan di luar sana. Dengan jantung berdebar keras, Arman berlari kembali ke kamar Rina. Namun langkahnya terhenti saat melihat pintu kamar itu terbuka lebar. Tempat tidur di dalam kosong. Selimut terlipat rapi, seolah tidak pernah ada pasien di sana. Dari balik lorong yang gelap terdengar suara Rina memanggil namanya dengan lirih. Suara itu datang dari arah yang salah, semakin jauh ke dalam rumah sakit yang runtuh. Arman berdiri terpaku, sadar bahwa mulai saat itu, ia tidak lagi tahu apakah yang ia kejar adalah istrinya, atau sesuatu yang ingin menyesatkannya lebih dalam. Arman mengikuti suara Rina dengan langkah ragu, menyusuri lorong yang semakin gelap dan rusak. Setiap beberapa langkah, lampu di atasnya berkedip lemah, seolah berjuang untuk tetap menyala. Suara panggilan itu terdengar dekat namun tidak pernah benar-benar bisa ia jangkau. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan besar dengan papan bertuliskan administrasi. Pintu ruangan terbuka setengah, engselnya berderit pelan saat Arman mendorongnya. Di dalam, meja-meja kayu tua tertutup debu tebal, dan lemari arsip berdiri miring, seperti hampir roboh. Arman menutup hidungnya karena bau apek yang menyengat. Matanya tertuju pada tumpukan map yang berserakan di lantai. Entah mengapa, hatinya mendorongnya untuk membuka salah satu map itu, meski nalurinya berteriak agar ia segera pergi dari tempat tersebut. Di dalam map, terdapat lembar data pasien yang sudah menguning. Nama-nama tertulis rapi, dengan tanggal masuk dan keluar yang semuanya berakhir dengan satu kata yang sama. Meninggal. Arman menelan ludah saat matanya menyapu halaman demi halaman. Tangannya berhenti pada satu nama. Nama Rina. Tertulis jelas di sana lengkap dengan tanggal lahir yang sama persis, serta alamat rumah mereka. Tanggal masuk tercatat 15 tahun yang lalu, di hari yang sama dengan kecelakaan yang baru saja mereka alami. Arman membalik halaman dengan jari gemetar. Di halaman berikutnya tercantum data penanggung jawab pasien. Namanya sendiri, Arman, dengan keterangan hubungan, suami. Di bagian bawah, ada catatan kecil yang membuat napasnya tercekat. Pasien dan penanggung jawab dinyatakan meninggal di tempat. Di sudut map terselip sebuah foto lama. Foto sepasang suami istri yang berdiri di depan rumah sakit itu. Wajah mereka pucat dan kaku, namun tidak salah lagi. Itu dirinya dan Rina, lebih muda, namun sangat jelas. Kepala Arman terasa berputar. Ia mundur beberapa langkah dan bersandar pada lemari arsip, mencoba mencerna kenyataan yang terlalu berat. Ingatannya tentang kecelakaan malam itu mulai terpecah, seolah ada bagian yang selama ini disembunyikan dari kesadarannya. Suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Arman menoleh dengan panik. Di ambang pintu, berdiri dokter yang sama seperti malam pertama. Wajahnya tetap tertunduk, tidak pernah memperlihatkan mata. Banyak yang datang ke sini tanpa sadar, ucap dokter itu pelan. Mereka belum siap menerima kepergiannya. Suaranya bergema aneh, seolah datang dari dalam ruangan itu sendiri. Dokter itu melangkah mendekat lalu berhenti tepat di depan Arman. Kalian sudah lama menjadi pasien di sini, katanya, dan rawat inap ini belum selesai. Lampu ruangan tiba-tiba padam, meninggalkan Arman dalam gelap, dengan kenyataan mengerikan yang akhirnya mulai terbuka sepenuhnya. Arman mengikuti suara Rina dengan langkah ragu, menyusuri lorong yang semakin gelap dan rusak. Setiap beberapa langkah, lampu di atasnya berkedip lemah, seolah berjuang untuk tetap menyala. Suara panggilan itu terdengar dekat namun tidak pernah benar-benar bisa ia jangkau. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan besar dengan papan bertuliskan administrasi. Pintu ruangan terbuka setengah, engselnya berderit pelan saat Arman mendorongnya. Di dalam, meja-meja kayu tua tertutup debu tebal, dan lemari arsip berdiri miring, seperti hampir roboh.
Arman menutup hidungnya karena bau apek yang menyengat. Matanya tertuju pada tumpukan map yang berserakan di lantai. Entah mengapa, hatinya mendorongnya untuk membuka salah satu map itu. Meski nalurinya berteriak agar ia segera pergi dari tempat tersebut. Di dalam map terdapat lembar data pasien yang sudah menguning. Nama-nama tertulis rapi, dengan tanggal masuk dan keluar yang semuanya berakhir dengan satu kata yang sama. Meninggal. Arman menelan ludah saat matanya menyapu halaman demi halaman. Tangannya berhenti pada satu nama. Nama Rina. Tertulis jelas di sana lengkap dengan tanggal lahir yang sama persis, serta alamat rumah mereka. Tanggal masuk tercatat 15 tahun yang lalu, di hari yang sama dengan kecelakaan yang baru saja mereka alami. Arman membalik halaman dengan jari gemetar. Di halaman berikutnya tercantum data penanggung jawab pasien. Namanya sendiri, Arman, dengan keterangan hubungan, suami. Di bagian bawah, ada catatan kecil yang membuat napasnya tercekat. Pasien dan penanggung jawab dinyatakan meninggal di tempat. Di sudut map terselip sebuah foto lama. Foto sepasang suami istri yang berdiri di depan rumah sakit itu. Wajah mereka pucat dan kaku, namun tidak salah lagi. Itu dirinya dan Rina, lebih muda, namun sangat jelas. Kepala Arman terasa berputar. Ia mundur beberapa langkah dan bersandar pada lemari arsip, mencoba mencerna kenyataan yang terlalu berat. Ingatannya tentang kecelakaan malam itu mulai terpecah, seolah ada bagian yang selama ini disembunyikan dari kesadarannya. Suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Arman menoleh dengan panik. Di ambang pintu, berdiri dokter yang sama seperti malam pertama. Wajahnya tetap tertunduk, tidak pernah memperlihatkan mata. Banyak yang datang ke sini tanpa sadar, ucap dokter itu pelan. Mereka belum siap menerima kepergiannya. Suaranya bergema aneh, seolah datang dari dalam ruangan itu sendiri. Dokter itu melangkah mendekat lalu berhenti tepat di depan Arman. Kalian sudah lama menjadi pasien di sini, katanya, dan rawat inap ini belum selesai. Lampu ruangan tiba-tiba padam, meninggalkan Arman dalam gelap, dengan kenyataan mengerikan yang akhirnya mulai terbuka sepenuhnya. Lampu kembali menyala perlahan, berkedip lemah sebelum akhirnya stabil. Arman berdiri terpaku di ruang administrasi, napasnya memburu. Dokter yang tadi berdiri di depannya sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Hanya lemari arsip dan tumpukan map yang menjadi saksi percakapan mengerikan itu. Arman keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Lorong kini dipenuhi bayangan samar yang bergerak perlahan. Sosok-sosok itu menyerupai manusia, mengenakan pakaian pasien rumah sakit, namun wajah mereka kabur dan tubuhnya tembus cahaya. Beberapa di antaranya berjalan tertatih, sementara yang lain melayang rendah di atas lantai. Tangisan lirih terdengar dari berbagai arah. Ada yang merintih kesakitan, ada yang memanggil nama orang terkasih. Arman menutup telinga, namun suara-suara itu terasa langsung masuk ke kepalanya, memantul di dalam pikirannya tanpa bisa dihentikan. Di tengah lorong, Arman melihat Rina berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai, gaun pasien menggantung longgar di tubuhnya. Arman memanggil namanya dengan suara bergetar, dan Rina perlahan menoleh, menatapnya dengan mata yang dipenuhi kesedihan. "Aku capek, Mas," ucap Rina lirih. "Aku sudah lama menunggu." Suaranya terdengar sangat dekat, namun juga terasa sangat jauh, seolah datang dari tempat yang tidak bisa Arman jangkau. Arman mendekat dan mencoba meraih tangan istrinya, namun jarinya menembus udara kosong. Tubuh Rina terlihat kabur, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya ada. Rina tersenyum tipis, senyum yang penuh keputusasaan. "Kenapa kita masih di sini?" tanya Arman dengan suara patah. Rina menunduk, lalu menggeleng pelan. "Karena kita belum mengerti," jawabnya. "Kita belum siap menerima apa yang terjadi pada kita." Di sekeliling mereka, sosok-sosok pasien lain berhenti bergerak. Semua mata tertuju pada Arman. Tatapan mereka kosong, namun penuh harap, seolah menunggu sesuatu darinya. Arman merasakan tekanan berat di dadanya, seperti beban ratusan jiwa yang belum menemukan jalan pulang. Dari ujung lorong, dokter dan para suster muncul kembali. Mereka berdiri berjajar rapi dengan wajah yang sama kosongnya.
Waktu rawat inap hampir selesai, ucap dokter itu. Tapi tidak semua pasien bisa keluar. Rina menatap Arman untuk terakhir kalinya. Kalau aku harus pergi duluan, jangan ikat dirimu di sini, katanya pelan. Kata-kata itu membuat Arman tersadar bahwa ada pilihan yang harus ia hadapi, pilihan yang akan menentukan apakah ia bisa keluar dari rumah sakit ini, atau selamanya menjadi bagian darinya. Lampu lorong kembali berkedip hebat, bayangan-bayangan mulai memudar satu persatu. Arman berdiri sendirian, dengan hati yang dipenuhi ketakutan dan rasa kehilangan, menyadari bahwa malam itu, rumah sakit yang sudah mati sedang menuntut keputusan dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Arman terbangun dengan tubuh tergeletak di atas tanah yang dingin dan lembab. Hujan rintik turun perlahan, membasahi wajahnya. Bau tanah dan rumput liar memenuhi hidungnya, sangat berbeda dengan bau obat dan debu rumah sakit. Pandangannya masih kabur saat ia mencoba bangkit. Di sekelilingnya terdengar suara orang-orang berbicara dengan nada panik. Beberapa warga desa berdiri berkerumun, menyorotkan senter ke arah bangunan tua yang menjulang gelap di belakang Arman. Rumah sakit itu tampak rusak parah, jendelanya pecah, dan pintu depannya tergantung miring. Seorang warga mengenali Arman dan berteriak memanggil yang lain. "Masih hidup," teriaknya. Arman mencoba berbicara, namun suaranya serak dan hampir tidak keluar. Kepalanya terasa berat, seperti baru saja dipukul dengan benda keras. Tak jauh dari tempatnya terbaring, Arman melihat Rina. Tubuh istrinya tergeletak diam dengan selimut lusuh menutupi sebagian badannya. Arman merangkak mendekat, memanggil namanya dengan suara bergetar, takut mendengar jawaban dari keheningan. Rina perlahan membuka mata. Tangis Arman pecah seketika, bercampur antara lega dan takut kehilangan. Warga desa saling berpandangan, jelas kebingungan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada yang tahu bagaimana pasangan itu bisa berada di dalam reruntuhan rumah sakit. Beberapa warga mulai membicarakan rumah sakit itu dengan suara berbisik. Mereka mengatakan tempat itu sudah lama ditutup setelah kebakaran besar yang menewaskan pasien dan seluruh staf medis. Sejak saat itu, tidak pernah ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Arman mendengar semua itu dengan kepala tertunduk. Ingatan tentang lorong, dokter, dan para pasien yang meratap kembali memenuhi pikirannya. Ia ingin berteriak bahwa semua itu nyata, bahwa mereka benar-benar dirawat di sana. Namun kata-kata terasa sia-sia di tengah tatapan tidak percaya. Seorang tetua desa datang mendekat. Wajahnya pucat saat melihat bangunan rumah sakit. Ia berkata pelan bahwa beberapa orang sebelumnya pernah mengaku mendengar suara ambulans di malam hari. Meski jalan itu sudah lama tidak dilalui kendaraan apapun. Menurut tetua itu, rumah sakit tersebut sering memanggil jiwa-jiwa yang berada di ambang antara hidup dan mati. Mereka yang lemah, yang terluka, atau yang hampir menyerah, akan melihatnya sebagai tempat pertolongan. Padahal sebenarnya adalah tempat penahanan. Saat ambulans sungguhan akhirnya datang, Arman menoleh ke arah bangunan tua itu. Di salah satu jendela lantai atas, ia melihat bayangan berdiri diam. Sosok dokter dengan jas putih menatap lurus ke arahnya, seolah memastikan bahwa satu pasien telah berhasil keluar, sementara yang lain masih tertahan. Di dalam hatinya, Arman tahu apa yang mereka alami malam itu tidak akan pernah selesai begitu saja. Karena rumah sakit itu tidak membutuhkan bangunan yang utuh. Selama masih ada jiwa yang belum siap pergi, tempat itu akan selalu menemukan cara untuk membuka pintunya kembali. Arman dan Rina akhirnya dipindahkan ke rumah sakit kota untuk perawatan lanjutan. Secara fisik, mereka dinyatakan selamat, hanya mengalami luka ringan dan trauma. Namun sejak hari pertama, para dokter heran melihat kondisi mental keduanya, terutama Arman yang sering terbangun tengah malam dengan napas tersengal. Setiap kali terbangun, Arman selalu merasakan bau obat yang sama seperti di rumah sakit tua itu. Padahal kamar rumah sakit kota bersih dan terang. Ia kerap menoleh ke arah pintu, yakin bahwa sewaktu-waktu suara roda berangkar akan kembali terdengar mendekat. Rina juga mengalami hal serupa. Dalam tidurnya, ia sering mengigau, menyebut kata rawat inap dan meminta izin pulang.
Tangannya terkadang mencengkeram spray erat, seolah takut ditarik kembali ke tempat yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Beberapa hari kemudian warga desa mulai kembali membicarakan kejadian malam itu. Mereka mengatakan bahwa sejak Arman dan Rina ditemukan, lampu rumah sakit tua itu sering terlihat menyala sendiri di tengah malam. Cahaya pucat muncul dari jendela lantai atas, lalu padam menjelang subuh. Seorang penjaga kebun mengaku mendengar suara ambulans melintas di jalan rusak itu, meski tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Suara siren terdengar pelan, teredam, seperti berasal dari dunia yang berbeda. Setiap kali suara itu muncul, udara di sekitar desa terasa lebih dingin. Arman mencoba melupakan semua itu, namun ingatannya terus kembali ke lorong panjang dan wajah dokter tanpa tatapan. Ia sadar bahwa mereka telah keluar dari rumah sakit itu secara fisik, tetapi tidak sepenuhnya secara jiwa. Ada bagian dari diri mereka yang tertinggal di sana. Suatu malam Arman bermimpi dirinya kembali berbaring di ranjang pasien. Lampu di atasnya berkedip dan dokter berdiri di samping tempat tidur. Kali ini, dokter itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang hangus dan mata kosong. "Rawat inapmu belum selesai," ucap dokter itu pelan. Dari balik tirai Arman melihat deretan pasien berdiri menunggu, termasuk wajah-wajah yang sudah ia kenal dari lorong. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi yang sama, berharap dan putus asa. Arman terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sampingnya Rina juga terjaga, menatapnya dengan mata yang sama ketakutannya. Mereka saling berpelukan, sadar bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur biasa. Di kejauhan, di balik pepohonan dan kabut malam, rumah sakit yang sudah mati itu kembali menyalakan lampunya. Menunggu. Karena selama masih ada manusia yang berdiri di batas antara hidup dan mati, rumah sakit itu akan selalu membuka pintunya, menawarkan pertolongan, dan mengikat jiwa yang lupa bahwa mereka seharusnya sudah pulang. Itulah kisah rawat inap di rumah sakit yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Jika kalian pernah mendengar suara ambulans di tengah malam, atau melewati bangunan rumah sakit tua yang sunyi, ingatlah satu hal, tidak semua tempat yang terlihat siap menolong, benar-benar ingin menyelamatkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita kelam lainnya. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jika suatu malam kalian dibawa ke tempat yang terlalu sepi, pastikan kalian benar-benar masih hidup.